Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 materi antropologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dan saya bersama teman saya yaitu Sayyid Alwi dan Nova Rifki Soleha. Berikut penampilan kami. Pengertian antropologi. Antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia. Secara etimologis, kata antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Ilmu antropologi juga tidak hanya mempelajari bentuk fisik manusia saja, melainkan ilmu antropologi juga mempelajari tentang emosi, sosial, dan kebudayaan. Menurut para ahli, terutama salah satunya yang bernama Konjan Raningrat, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Antropologi 1 mengatakan secara akademis bahwasannya antropologi merupakan ilmu tentang manusia dengan menitik beratkan pada kajian bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan manusia. Sedangkan secara praktis antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia dalam keberagaman masyarakat, suku bangsa agar dapat mengembangkan masyarakat dalam bangsa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup antropologi. Yang pertama itu ada antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari tentang manusia sebagai organisme biologis dalam mencari tahu informasi tentang evolusinya dan menyelidiki variantisasi biologis dalam berbagai spesies dengan cara mengamati fosil. Para ahli antropologis berusaha melacak nenek moyang manusia untuk mengetahui kapan dan mengapa manusia diciptakan seperti sekarang ini. Salah satu buktinya adalah manusia purba. Dan yang kedua ada antropologi kebudayaan. Antropologi kebudayaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan perilaku manusia dalam berinteraksi, dalam menjalani kehidupannya. Cabang antropologi ini dibagi menjadi 3, yaitu antropologi linguistik, arkeologi, dan etnologi. Selanjutnya, saya akan membahas metode pendekatan ilmu antropologi. Ilmu pendekatan ini memiliki 2 aliran. Namun, saya akan membahas salah satunya, yaitu aliran tradisional. Aliran tradisional juga terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama itu pendekatan komparatif, yang kedua pendekatan holistis. Pendekatan komparatif merupakan sebuah pendekatan yang meneliti tentang perbandingan 2 sisi kebudayaan untuk menjelaskan sisi kebudayaan lainnya. Kemudian untuk pendekatan holistis merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh untuk mendapatkan suatu informasi yang menyeluruh terkait dengan manusia. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memperhatikan seluruh aspek yang bersifat fungsional atau sebagai sistem yang utuh. Pendekatan ini berusaha mendapatkan suatu data secara keseluruhan dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyid Alwi Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan aliran kontemporer. Aliran kontemporer ini memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan partikularistik. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang berawal dari suatu keterbatasan kemudian menarik suatu kesimpulan untuk suatu yang lebih luas dan lebih umum. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang dimana awalnya dari keterbatasan bersifat partikular, kemudian berusaha dimasukkan kepada sesuatu yang bersifat lebih umum. Pendekatan interpretif, yaitu pendekatan interpretif merupakan semua yang berhubungan dengan manusia, dengan kehidupan manusia, selalu menjadi pusat perhatian. Hal tersebut terjadi karena pendekatan interpretif merupakan suatu pendekatan yang mempelajari semua kepentingan masyarakat sebagai kajian kepentingan intelektual. Dan yang terakhir adalah pendekatan struktural. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengkaji dan menganalisis sebuah data yang memperhatikan dari segala dimensi sekunder dari objek yang diteliti. Teknologi memiliki manfaat sebagai suatu cabang dari ilmu sosial, yakni berkontribusi dalam menginterpretasikan mengenai penjelasan tentang perilaku manusia berdasarkan pada setiap elemen biologis manusia serta bagaimana manusia itu berperilaku, di mana lingkungan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada 4 manfaat
mempelajari ilmu antropologi. Yang pertama, mengetahui bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupan masyarakat, baik secara universal maupun suku bangsa. Yang kedua, mengetahui kedudukan dan peran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat atas jabatan yang diduduki. Yang ketiga, memperluas wawasan mengenai bagaimana cara manusia bergaul yang ada di seluruh dunia, yang memiliki spesifikasi sesuai dengan ciri khas daerah yang nantinya menimbulkan tingginya tingkat toleransi. Yang keempat, mengetahui dan memiliki kecakapan dalam menghadapi berbagai macam fenomena akan kondisi permasalahan yang ada dalam masyarakat serta mampu untuk mengambil solusi dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Hubungan antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan antropologi dengan ilmu sosiologi. Dalam kajian ilmu sosial dalam bidang sosiologi bermuara pada manusia dengan memandang bagaimana manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya dan proses sosial yang terjadi sebagai hasil dari interaksi dengan masyarakat. Sedangkan dalam kajian ilmu antropologi yang memfokuskan pada bidang budaya, menyelidiki tentang bagaimana manusia bertingkah laku dan erat kaitannya dengan konteks sosial serta budaya. Yang kedua, hubungan antropologi dengan psikologi. Pada dasarnya dalam cabang ilmu sosial yaitu psikologi menitik beratkan kepada kajian penyelidikan perilaku kondisi mental dari manusia. Dapat dipahami bahwa psikologi yang dikaitkan dengan antropologi, di mana psikologi dapat dikatakan mendeskripsikan indikator-indikator yang menjadi motif yang berpengaruh pada manusia. Yang ketiga, hubungan antropologi dengan ilmu sejarah. Antropologi dari segi metode-metode dapat dikaji sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan dalam proses historiografis dari sejarah suatu bangsa. Pemahaman-pemahaman mengenai kehidupan masyarakat yang telah dikembangkan oleh ilmu antropologi akan memberikan pengaruh kepada para ahli di bidang sejarah untuk dapat direalisasikan sebagai latar belakang dari adanya suatu peristiwa sejarah yang menjadi sasaran kajian penelitian. Yang keempat, hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi. Sebagai hal yang berkaitan dengan kaidah-kaidah ekonomi dalam kegiatan perekonomian berpengaruh sangat erat dengan sistem kemasyarakatan yang ada. Bagaimana berpikir suatu dengan prinsip ekonomi, perspektif dan pola perilaku warga masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Hubungan antropologi dengan ilmu sosial lainnya. Yang kelima yakni hubungan antropologi dengan ilmu geografi. Geografi sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana penggambaran serta karakteristik mengenai bumi dilihat dari berbagai macam bentuk kehidupan yang beraneka ragam yang berada di ruang lingkup bumi. Dengan demikian, antropologi dalam hal ini hadir sebagai bentuk upaya memaparkan tentang serba-serbi akan perbedaan, akan keanekaragaman manusia yang menitik beratkan pada beberapa unsur seperti unsur ras, unsur etnis, dan unsur budaya. Nah, yang keenam, hubungan antropologi dengan ilmu politik. Seiring berjalannya waktu, perkembangan kajian ilmu politik meluas pada kekuatan akan elemen-elemen yang menyusun proses dalam dunia politik di mana setiap negara memiliki sistem pemerintahnya masing-masing serta permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan hal-hal yang melatar belakangi sosial budaya dari kekuatan elemen politik tersebut. Seperti seorang ahli politik ketika sedang melakukan penelitian terhadap hal-hal yang melatar belakangi adanya suatu suku bangsa di sebuah negara beserta kebiasaan yang berlaku dalam suku bangsa tersebut, tentunya membutuhkan langkah-langkah penelitian dengan menggunakan metode berdasarkan hasil analisis antropologi. Konsep dan generalisasi antropologi. Antropologi merupakan suatu ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tak terbatas tentang manusia. Maka dengan itu antropologi memiliki konsep serta generalisasi.
Konsep dan generalisasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada budaya. Budaya suatu bangsa yang kaitannya dengan proses penafsirannya. Kebudayaan pada setiap elemennya mempunyai kelebihan serta kekurangannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua bentuk kebudayaan tidak ada yang seutuhnya sempurna. Yang kedua ada evolusi. Cakupan ruang lingkup evolusi dalam perkembangannya tidak hanya bermuara pada kajian biologi, melainkan tercakupnya unsur pada bidang sosial budaya. Nah, yang ketiga ada kultur area atau daerah budaya. Dengan seiring berjalannya waktu, kebudayaan dalam pertumbuhannya akan mempengaruhi unsur-unsur budaya di daerah sekitar pusat pertumbuhan kebudayaan tersebut. Nah, yang keempat ada enkulturasi. Enkulturasi melibatkan individu terhadap budaya luar sebagai suatu cara menumbuhkan dan menanamkan sikap toleransi dan menghargai keberagaman. Yang kelima, difusi. Terjadinya suatu fenomena difusi budaya yang menggambarkan pembaharuan pada elemen-elemen dari suatu budaya. Nah, yang keenam ada akulturasi. Proses akulturasi yang menunjukkan suatu keadaan di mana terjadi proses percepatan budaya yang terlihat dari saling memberikan pengaruhnya dari dua kebudayaan yang nantinya tetap mempertahankan nilai atau unsur dasar di dalam budaya asalnya. Yang ketujuh, etnosentrisme. Fenomena etnosentrisme menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang individu memiliki anggapan dengan memandang unsur kebudayaan sendiri itu mengarah pada lebih baik dari kebudayaan orang lain, baik tingkat intensitas etnosentrisme rendah maupun tinggi. Nah, yang kedelapan ada tradisi. Pada dasarnya, tradisi diartikan bahwa segala bentuk kegiatan kebudayaan bertujuan untuk mencapai pemenuhan naluri manusia sebagai suatu bukti esensi makhluk hidup yang berhubungan dengan segala aspek kehidupannya. Yang kesembilan, ras dan etnik. Ras pada intinya berpacu pada paham dasar biologi yang dapat dipercaya atau dibuktikan, sedangkan etnik lebih mengarah pada pola persatuan sosial dalam ruang lingkup sosial kebudayaan yang bermakna, mempunyai sesuatu posisi seperti aspek keturunan, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Nah, yang ke-10 ada stereotip. Adanya stereotip yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia merupakan suatu indikator yang menjadi alasan yang menggambarkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, sehingga memicu melemahnya rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia. Yang ke-11 ada kekerabatan. Pada fakta lapangan yang ada, suatu ikatan kekerabatan yang berada di dalam masyarakat tidak dapat diperluas secara keseluruhan. Nah, yang ke-12 majis. Pada kenyataannya, majis menjadi objek yang sering disalahgunakan oleh oknum tertentu atau pihak yang memiliki motif tertentu. Akan tetapi sebenarnya majis pernah melalui suatu keadaan kejayaan pada masa primitif. Nah, yang ke-13 ada tabu. Dalam hal ini, tabu berkaitan dengan segala sesuatu yang menjadi nilai yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup bagi manusia dalam ruang lingkup masyarakat yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik dilihat dari perspektif golongan fungsionalis. Nah, yang ke-14 yaitu perkawinan. Dalam kehidupan masyarakat tentunya manusia akan menuju kedewasaan, di mana perkawinan merupakan suatu hal yang menjadi bahasan yang sesuai dengan masa kedewasaan tersebut, di mana dalam melakukan proses perkawinan tersebut harus memenuhi syarat tertentu sesuai dengan norma atau nilai yang tertanam dalam masyarakat secara utuh dan lengkap. Teori-teori antropologi. Yang pertama ada teori orientasi nilai budaya dari Kluckhohn. Yang pertama ada berkaitan dengan makna hidup manusia, kemudian berkaitan dengan pola hubungan manusia dengan alam sekitarnya, berkaitan dengan sudut pandang atau anggapan manusia mengenai waktu, berkaitan dengan makna pekerjaan atau hasil karya manusia, dan yang terakhir berkaitan dengan makna hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, teori yang kedua, teori evolusi sosiokultural paralel, konvergen, divergen dari Sahlins dan Harris. Nah, evolusi sosiokultural mencakup sistem sosiokultural secara keseluruhan maupun bagian-bagian yang terpisah.
Nah, evolusi paralel mencakup dua atau lebih sosio-budaya yang perkembangannya melewati cara dan tingkat yang pada dasarnya itu sama. Kemudian, evolusi konvergen, fenomena yang menunjukkan keadaan berbagai elemen masyarakat melewati perkembangan yang tidak sama, tetapi pada intinya akan berakhir bersamaan mengikuti arus yang sama orientasi kemajuannya. Dan yang terakhir adalah evolusi divergen, di mana evolusi ini merupakan kebalikan dari evolusi konvergen, di mana terjadi fenomena yang menunjukkan keadaan berbagai elemen masyarakat yang pada awalnya mengikuti arus yang sama, tetapi pada puncak akhirnya melewati proses perkembangan dengan tingkatan yang tidak sama. Nah, teori yang ketiga ada teori evolusi kebudayaan dari Lewis Hamilton yang mencakup beberapa zaman, yakni zaman liar tua, zaman liar madya, zaman liar muda, zaman barbar tua, zaman barbar madya, zaman barbar muda, zaman peradaban purba, dan yang terakhir zaman peradaban masa kini. Nah, teori yang keempat ada teori evolusi animisme dan magic dari Taylor dan Fraser. Animisme sendiri diartikan sebagai suatu paham akan keyakinan atau kepercayaan terhadap benda mati yang dianggap memiliki sebuah kekuatan gaib. Asal muasal dari religi bermuara pada kesadaran manusia akan kehadiran jiwa yang disebabkan oleh indikator, yaitu terjadinya suatu perbedaan yang terlihat berdasarkan pandangan dalam setiap diri manusia mengenai hal yang hidup dan mati, serta terjadinya peristiwa mimpi yang menggambarkan manusia dapat melihat dirinya berada pada dimensi lain yang menunjukkan perbedaan antara bagian jasmani dan rohani manusia itu sendiri. Kemudian akal dan sistem pengetahuan menjadi pegangan sebagai solusi bagi manusia dalam berupaya menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam hidupnya. Kemudian agama dibandingkan dengan magic itu memiliki makna yang berbeda. Agama diartikan dengan langkah mengambil hati manusia untuk mengakui adanya kekuatan yang lebih kuat dibandingkan kekuatan manusia yang nantinya dipercaya mampu membimbing manusia dalam menentukan nasib kehidupannya. Sementara magic diartikan sebagai upaya memanipulasi kekuatan akan hukum alam yang diketahuinya. Nah, teori yang kelima adalah teori evolusi keluarga dari J.J. Bakoven. Pada tahap pertama terdapat tahapan promiskuitas yang menyatakan bahwa manusia itu dalam menjalani kehidupannya secara berkelompok, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memiliki ikatan yang tidak resmi yang nantinya akan memiliki keturunan. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia nantinya akan sadar bahwa ibu dan anak merupakan keluarga inti dalam sistem masyarakat. Kemudian sistem patriarkat yang menjelaskan bahwa seorang ayah merupakan kepala keluarga dan proses perkawinan dapat dilakukan secara endogami atau dari kelompok yang sama maupun dari kelompok luar atau berbeda yang dikenal dengan eksogami. Nah, teori yang terakhir adalah teori evolusi upacara sesaji dari Smith. Menurut Cohen-Jaraningrat yang menyatakan bahwa ada 3 asas dari religi atau agama, yaitu wujud nyata dari pelaksanaan religi selain suatu paham dasar akan sistem keyakinan dan doktrin, yakni sistem upacara yang membutuhkan penganalisaan yang secara khusus. Kemudian sistem upacara dalam aktivitas keagamaan menjadi suatu hal yang sudah biasanya dilakukan dengan melibatkan banyak elemen masyarakat sebagai bentuk solidaritas masyarakat tersebut, serta upacara sesaji diartikan sebagai suatu wadah bagi masyarakat untuk membangun bersama akan solidaritas yang menghubungkan dengan para dewa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.